semuanya, perkenalkan, saya Serepina Anjela Simanjuntak, mahasiswa D3 Akuntansi Universitas Bengkulu. Di video kali ini saya akan membahas materi mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Selamat menyaksikan. Masuk ke bab 1, di sini saya akan membahas tentang kombinasi bisnis. Apa itu kombinasi bisnis? Kombinasi bisnis itu memiliki banyak bentuk secara entitas. Bentuk kombinasi bisnis itu ada merger, konsolidasi, dan akuisisi. Merger dan konsolidasi yang diakuisisi adalah asetnya serta liabilitasnya perusahaan lain. Sebagai contoh, PT Roju membeli atau mengakuisisi aset dan liabilitas dari PT Lukas, dan PT Lukas itu dibubarkan, maka itu disebut sebagai merger. Sedangkan jika PT Roju dan PT Lukas, aset serta liabilitas kedua perusahaannya bergabung, kemudian PT Roju dan PT Lukas dibubarkan, tetapi menghasilkan PT Anton, maka itu disebut sebagai konsolidasi. Sedangkan jika PT Roju mengakuisisi saham milik PT Lukas dengan kepemilikan lebih dari 50%, maka itu disebut sebagai akuisisi. Dari ketiga hal itu, sebenarnya itu semua merupakan akuisisi, hanya pembedanya terletak pada apa yang diakuisisikan. Jika merger dan konsolidasi yang diakuisisi oleh satu perusahaan atas perusahaan lain adalah aset dan liabilitasnya, sedangkan yang diakuisisi pada poin ketiga adalah akuisisi saham. PT Lukas yang sahamnya diakuisisi oleh PT Roju akan tetap beroperasi dan terakreditas, tetapi statusnya menjadi anak perusahaan dari PT Roju. PT Lukas dan PT Roju sama-sama merupakan entitas pencatatan. PT Roju melakukan transaksi selama satu periode dan melakukan aktivitas pencatatan secara akuntansi. Kemudian, PT Lukas yang sebagai anak dari perusahaan PT Roju juga melakukan hal yang sama dalam satu periode. Tetapi, yang menjadi pembeda dalam hal ini adalah ketika PT Lukas belum menjadi anak perusahaan dari PT Roju, ia masih melakukan pencatatan dan menyusun laporan keuangan. Tetapi, setelah sahamnya diakuisisi oleh PT Roju, kurang lebih 50%, maka PT Lukas hanya sebagai entitas pencatatan, tidak sebagai entitas pelaporan. Sehingga seluruh data pencatatan oleh PT Lukas akan dikonsolidasi oleh PT Roju dalam bentuk laporan keuangan konsolidasian. Lalu, apa itu laporan keuangan konsolidasian? Laporan keuangan konsolidasian ini merupakan laporan keuangan yang mengkonsolidasi laporan atau data keuangan dari perusahaan induk dan anak-anak perusahaannya menjadi satu laporan untuk melaporkan transaksi yang terjadi di perusahaan induk dan anak-anak perusahaannya. Selanjutnya, apa sih motivasi perusahaan melakukan akuisisi? Motivasi dari sebuah perusahaan melakukan kombinasi bisnis, tujuan akhirnya adalah untuk memperkaya, untuk menjadikan entitas itu lebih besar dan berkembang. Untuk memperkaya para pemegang saham, suatu perusahaan bisa menerapkan strategi pertumbuhan organik, yaitu pertumbuhan perusahaan secara natural akibat peningkatan skala usaha dan pendirian usaha. Selanjutnya, apa itu keuntungan kombinasi? Keuntungan dari kombinasi bisnis adalah imbal hasil yang didapatkan jauh lebih besar karena memiliki saham berbagai jenis usaha. Lalu, aspek etika dalam kombinasi bisnis. Mengapa aspek etika dalam kombinasi bisnis itu sering dikaitkan dengan perilaku manajemen laba? Hal itu karena untuk mengatur laba agar berada pada posisi yang stabil, karena investor tidak terlalu suka dengan laba yang berfluktuasi atau naik turun tidak stabil. Selanjutnya, manajemen laba. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam manajemen laba. Yang pertama, melakukan penundaan beban. Sebagai contoh, pada periode saat ini, PT Roju telah ada beban namun belum diakui tetapi akan diakui di periode mendatang. Yang kedua, pendapatan diakui lebih cepat. Sebagai contoh, pada periode saat ini PT Anton mengakui adanya pendapatan padahal belum melakukan penjualan. Karena penjualan akan dilakukan pada periode berikutnya. Otomatis pendapatan juga harus diakui pada periode berikutnya.
tetapi PT Anton sudah mengakuinya sekarang sebagai pendapatan. Yang ketiga, melakukan penjualan fiktif. Penjualan ini dilakukan secara besar-besaran namun kepada anak perusahaan sendiri dan dilakukan di akhir periode. Dan hal ini tidak boleh dilakukan atau tidak disarankan karena akan ketahuan oleh para investor saat pengauditan. Selanjutnya adalah jenis kombinasi bisnis. Ada beberapa jenis kombinasi bisnis, yaitu strategi bisnis. Strategi bisnis dapat dilakukan melalui integritas vertikal, yaitu melakukan kombinasi bisnis dengan mengakuisisi pemasok atau distributor. Selanjutnya integritas horizontal, yaitu melakukan kombinasi bisnis dengan mengakuisisi entitas yang menghasilkan produk sejenis. Selanjutnya konglomerasi, yaitu melakukan kombinasi bisnis dengan mengakuisisi entitas dalam lini yang berbeda-beda. Lalu yang kedua ada bentuk entitas yang terdiri dari merger dan konsolidasi, yaitu aset dan liabilitasnya yang diakuisisi, serta akuisisi yaitu sahamnya yang diakuisisi lebih dari 50%. Selanjutnya metode akuntansi. Yang pertama yaitu polling of interest atau penyatuan kepentingan. Metode ini diatur dalam PSAK nomor 38 tentang entitas pengendali. Yang kedua adalah metode purchase atau pembelian. Dari kedua metode tersebut, untuk saat ini yang sering digunakan adalah metode purchase atau pembelian. Selanjutnya standar akuntansi kombinasi bisnis. Dalam kombinasi bisnis, ada beberapa PSAK yang mengaturnya. Yang pertama, PSAK 22 tentang kombinasi bisnis revisi 2014. Yang kedua, PSAK 65 tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Dan yang ketiga, PSAK 48 tentang penurunan nilai. Selanjutnya akan membahas tentang kombinasi bisnis dan pengendalian. Akan muncul pertanyaan, kapan suatu perusahaan memiliki pengendalian atas perusahaan lain? Ketika suatu perusahaan menguasai lebih dari 50% saham di perusahaan lain. Sebagai contoh, PT Ronald telah mengakuisisi atau memiliki lebih dari 50% saham PT Budi, maka PT Ronald berhak mengendalikan atau disebut sebagai pengendali atas PT Budi. Lalu ada beberapa hal yang dapat dilakukan ketika sudah memiliki hak pengendali, yaitu yang pertama, investor memiliki kekuasaan atas investi. Sebagai contohnya, PT Ronald membeli saham di PT Budi, maka PT Budi sebagai tempat membeli saham yang disebut sebagai investi berhak dikendalikan oleh PT Ronald yang disebut sebagai investor. Yang kedua, investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil. Sebagai contoh, PT Budi mendapat keuntungan atau laba, maka PT Ronald juga berhak mendapatkannya. Yang ketiga, investor memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil. Sebagai contoh, saat PT Budi mendapatkan laba, tetapi manajer di PT Budi memilih untuk menahan laba tersebut dan tidak membagikannya kepada investor, maka akan dilakukan rapat, dan saat rapat, PT Ronald yang sebagai investor juga berhak memberi keputusan apakah laba tersebut akan ditahan atau dibagikan kepada investor sebagai dividen. Lalu, kapan suatu perusahaan memiliki pengendalian atas perusahaan lain? Yang pertama, akuisisi bertahap. Sebagai contoh, PT Ronald mengakuisisi saham di PT Budi secara bertahap. Seperti yang pertama, ia mengakuisisi saham atau membeli saham sebesar 50%. Kemudian ia mengakuisisi saham PT Budi lagi sebesar 15%. Jika ditotalkan, maka PT Ronald telah memiliki saham di PT Budi sebesar 65%. Maka PT Ronald memiliki hak pengendali atas PT Budi. Yang kedua, akuisisi sekaligus. Sebagai contohnya, PT Ronald tadi mengakuisisi PT Budi sebesar 65% secara langsung atau sekaligus dalam satu proses. Berbicara tentang pengendalian, setelah suatu perusahaan mengakuisisi saham perusahaan lain, maka pengendalian yang dilakukan adalah pengendalian atas bisnis, bukan hanya asetnya. Sebagai contohnya, PT Ronald tadi memiliki saham lebih dari 50% di PT Budi, maka PT Ronald tidak hanya melakukan pengendalian terhadap asetnya, tetapi juga dapat melakukan pengendalian terhadap bisnisnya PT Budi, seperti karyawannya, manajernya, imbal hasilnya, jenis usahanya, dan semua yang ada di PT Budi tersebut.
Lalu masuk pada akuntansi kombinasi bisnis. Seperti di awal video, sudah saya jelaskan jika merger dan konsolidasi yang diakuisisi adalah aset dan liabilitasnya. Aset yang diperoleh dan liabilitas yang akan diambil alih, termasuk yang menjadi hutang akan diambil alih. Imbalan yang dialihkan adalah pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan akuisisi untuk mendapatkan pengendalian. Pengorbanan yang dilakukan bisa kas atau non-kas. Seandainya imbalan yang dialihkan ini nilainya lebih besar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih, maka perusahaan akan mengakui adanya goodwill. Sedangkan jika imbalan yang dialihkan ini lebih rendah atau lebih kecil dibandingkan aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih, maka perusahaan mengakui adanya keuntungan dari pembelian diskon. Baiklah, sekian video dari saya tentang bab 1 materi kombinasi bisnis. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye and see you guys.